Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia dan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan kami akan mereview jurnal terkait hal tersebut, yaitu hak asasi manusia dan pendidikan inklusif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik anak berkebutuhan khusus. Next. Untuk kelompok kami ada 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Anas Nur Arifin, rekan saya Novian Rizky Galang dan Firda Fitriana, serta Yoga Pramudia dan Retna Wintariana. Lanjut, untuk jurnal yang pertama, silahkan dibacakan untuk Novian Rizky. Baik, yang jurnal yang pertama yaitu pendidikan inklusi dalam memajukan pendidikan nasional. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang bermuatan pada nilai-nilai kesetaraan, hak asasi, serta kemanusiaan yang diwujudkan dalam kerangka pendidikan untuk semua. Berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh pemerintah dalam upaya mendorong terwujudnya pendidikan inklusi. Penulis Inyoman Temon Astawa, tahun terbit 2021. Untuk penerbitnya yaitu Jurnal Pendidikan Hindu Volume 8 nomor 1. Oke, next. Oke, selanjutnya silakan untuk Firda Fitriana. Baik, selanjutnya ada kebijakan pemerintah terhadap pendidikan inklusif, yaitu dengan penulis Angga Saputra tahun 2016, penerbit Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Vol 1 nomor 3. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas Permendikna Nomor 70 Tahun 2009 dengan memberi peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk sekolah reguler, terutama pendidikan yang diberikan sejak dini. Oke, selanjutnya silakan Retna Wintariana. Selanjutnya adalah implementasi pendidikan inklusif pada lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional, yakni memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga tanpa memandang sebelah mata dan meremehkan kondisi fisik. Jika implementasi dilakukan secara tepat, maka sistem inklusi yang telah diselenggarakan sejak bangku usia dini akan dapat berkontribusi secara maksimal bagi lembaga maupun peserta didik. Ditulis Syahrina, tahun terbit 2020, penerbitnya Jurnal Gold. Selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya silahkan untuk Yoga. Baik, terima kasih. Berikutnya, jurnal yang berjudul Strategi Pendidikan Inklusi Terhadap Perkembangan Akademik Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar, yang ditulis oleh Bayu Kurniawan dan kawan-kawan untuk tahun terbit 2024, diterbitkan Pendas Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Volume 9 nomor 2. Strategi yang tepat dalam pelaksanaan sekolah inklusi akan meningkatkan optimalisasi dari prestasi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Strategi yang tepat antara lain, guru yang menguasai kemampuan penanganan anak berkebutuhan khusus, perlunya GPK yang sesuai dengan rasio anak berkebutuhan khusus di sekolah, asesmen awal untuk anak
berkebutuhan khusus, modifikasi kurikulum, evaluasi berkelanjutan, sarana-prasarana yang mendukung, dan kolaborasi semua pihak yang terkait. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu dampak pendidikan inklusif terhadap partisipasi dan prestasi siswa dengan kebutuhan khusus. Jurnal ini ditulis oleh Irwan Suryadi dengan diterbitkan tahun 2023, diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Web Science volume 1 nomor 8. Dari penelitian ini didapatkan hasil yaitu dengan adanya pendidikan inklusif terhadap partisipasi dan prestasi siswa berkebutuhan khusus, menjadikan hubungan positif antara pendidikan inklusif dan partisipasi siswa, di mana siswa secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran di dalam kelas inklusif. Namun ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan dalam implementasi pendidikan inklusif, termasuk kebutuhan akan pelatihan guru tambahan dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung siswa berkebutuhan secara efektif. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari kelima jurnal yang telah kami dapatkan, disimpulkan yaitu pendidikan untuk anak ABK harus mendapat hak yang sama dengan anak normal yang lainnya dalam bidang pendidikan, karena terbukti melalui jurnal tersebut ABK dapat menghasilkan prestasi akademik maupun non-akademik dengan pendidikan inklusif. Terima kasih. Itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan dari kelima jurnal mengenai hak asasi manusia dan pendidikan inklusif untuk anak ABK. Silahkan para audiens jika ingin menambahkan atau ingin menambah kritik dan saran, atau juga jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya moderator, saya izin bertanya. Silahkan untuk Yohana. Saya Yohana Ciniferensa dari kelompok 2. Saya mau bertanya nih kepada kelompok 5. Menurut kelompok 5 itu apakah pendidikan di inklusif itu di Indonesia telah berjalan dengan baik atau enggak? Terima kasih untuk Yohana, kami tampung dahulu. Apakah ada pertanyaan lain? Untuk pertanyaan dari Yohana, kami diskusikan sebentar. Oke, pertanyaan dari Saudara Yohana akan dijawab oleh Yoga. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yohana. Pertanyaannya, apakah pendidikan inklusif di Indonesia telah berjalan dengan baik? Menurut kelompok kami, pendidikan inklusif di Indonesia belum berjalan dengan baik. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk mendukung pendidikan inklusif, masih banyak kendala yang dihadapi, bahkan masih banyak anak dan khusus yang mengalami diskriminasi dan perundungan di lingkungan sekolah. Padahal semestinya menurut NAPI NAPI 2023, padahal semestinya sekolah menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan potensi anak. Itu tadi jawaban dari kelompok 5, yaitu diwakilkan oleh Yoga. Bagaimana Yohana, apakah ada tanggapan tambahan atau ada yang belum jelas?
Sudah jelas, cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Yohana. Apakah ada pertanyaan lain dari audiens atau ingin menambahkan kritik dan saran? Silahkan. Saya mau Mungkin bertanya, moderator. Ya, ini silahkan untuk yang duluan ya, Mas Bahrul Ilmi. Oke, baik. Saya mau bertanya, mengapa pendidikan inklusif itu penting? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Bahrul Ilmi. Kami tampung dahulu pertanyaannya. Kami akan mendiskusikan untuk sementara waktu. Apakah ada pertanyaan lain dari audiens? Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan dari Mas Bahrul ini, apakah pendidikan inklusif itu penting? Akan dijawab oleh Saudara Firda Fitriana. Silahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai mengapa pendidikan inklusif itu penting. Jadi pendidikan inklusif itu sangat penting karena memberikan berbagai manfaat baik bagi siswa dengan berkebutuhan khusus maupun bagi siswa pada umumnya. Eh, jadi pertama, pendidikan inklusif itu mengajarkan nilai-nilai penting seperti toleransi, empati, dan penerimaan terhadap perbedaan. Siswa juga belajar untuk saling menghargai dan bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua, pendidikan inklusif itu membantu siswa dengan akademis yang diperlukan untuk hidup mandiri. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana, Mas Bahrul? Untuk jawaban dari kelompok kami sudah disampaikan oleh Mbak Vivin. Silakan Mas Bahrul Ilmi, apakah ada yang kurang jelas atau ada tambahan? Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih untuk Mas Bahrul Ilmi. Eh, Terima kasih untuk audiens yang sudah bergabung. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dalam presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dari kelompok 5, kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.